Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman dengan pagi hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melalui pembelajaran yaitu dengan membagi jarak daring. Dengan adanya pembelajaran ini, kami harapkan teman-teman semua dapat memahami atau materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nah, pada pembelajaran yang kemarin kita akan membahas yang kemarin yaitu haji. Sekarang itu melanjutkan pada kesempatan kemarin itu melanjutkan pada tema umroh. Nah, sebelumnya kemarin dijelaskan bahwasanya haji itu ada beberapa hal. Ada pengertian, juga ada rukunnya, dan juga ada syarat-syaratnya. Nah, dengan begitu kita akan belajar lagi itu mengenai dengan namanya itu umroh. Apa itu umroh, apa itu syaratnya, dan juga apa itu hukumnya dengan sebagai berikut. Sebelumnya, marilah kita pembelajaran pada pagi hari ini diawali dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk kepada bab materi yaitu kita akan bahas yang pertama yaitu umroh. Nah, jadi teman-teman ada yang tahu yaitu umroh apa? Atau dan sebagainya. Nah, umroh di sini yaitu dalam kategori atau pengertian dari bahasa yang berasal dari kata al-umratun, yaitu yang arti yaitu ziarah. Yang mana adapun menurut syar'i, umrah itu adalah mengunjungi Ka'bah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditekankan bahwasanya di sini yaitu umrah di sini melalui dari pengertian bahasa yaitu kita berziarah kepada tanah suci atau yang disebut dengan Mekah. Nah, kenapa kita berkunjung kepada Mekah? Karena titik tumpu umrah itu terletak pada kota atau Mekah dan sebagainya. Nah, dengan ini kita harapkan bahwasanya kita ke sana itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menunaikan daripada syarat-syarat atau rukun yang itu. Nah, terbukti bahwasanya kita langsung melaksanakan yaitu haji. Haji merupakan yaitu rukun Islam yang kelima. Bahwasanya haji ini adalah tidak lain yaitu tidak jauh-jauh dari mana yaitu dengan kata umroh. Ada kesambungan antara haji dan umroh. Pelaksanaan juga ada. Yang pertama dilaksanakan yaitu kalau haji pada bulan-bulan tertentu. Kalau umroh kita akan melaksanakan kapan saja boleh. Yang terutama itu kita akan mendapatkan bahwasanya kita pahala kepada yaitu melaksanakan yaitu umroh ataupun haji. Yang selanjutnya, nah, di sini juga disebutkan bahwasanya umroh bisa disebut dengan haji kecil. Pada dasarnya umroh dapat dibagi menjadi dua. Umroh di sini yaitu bisa jadi disebut dengan haji kecil. Yang pertama, umroh yang dikerjakan sewaktu-waktu atau kapan saja di luar batas waktu haji. Umroh di sini bisa disebut dengan melaksanakan umroh pada waktu-waktu tertentu atau juga kapan saja di luar batas waktu haji. Nah, yang kedua, umroh dikerjakan dalam rangkaian ibadah haji dan dilaksanakan pada waktu haji. Umroh di sini juga dapat dilakukan atau dilaksanakan pada pelaksanaan haji atau bebarengan dengan namanya umroh di sini. Haji dan umroh boleh. Selanjutnya kita akan membahas yaitu hukum umroh. Nah, umroh itu juga ada hukumnya. Hukumnya bagaimana? Kita harus mengetahui hukum umroh. Nah, hukum umroh ini adalah wajib bagi orang-orang yang baru pertama kali menunaikan umroh bersama menunaikan ibadah haji yang
pertama pula. Nah, sunnah bagi orang-orang yang pernah melaksanakan umroh bersama ibadah haji untuk pertama kalinya. Jadi umroh di sini dalam kategori ini dilaksanakan yang pertama, orang pertama melakukan umroh ini bersama dengan haji, yaitu yang pertama itu wajib. Nah, yang kedua ini adalah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah pernah melaksanakan umroh pada waktu haji yang pertama. Nah, di sini dikategorikan bahwasanya ibadah haji itu, ibadah umroh di sini adalah bersama ibadah haji yang umroh pertama kali. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu bagaimana rukun daripada umroh tersebut. Di sini juga dijelaskan bahwasanya dalam materi umroh ini meliputi ada sebagainya. Yang pertama yaitu rukun umroh ihram, rukun umroh, rukun umroh. Nah, rukun umrohnya pertama ada apa? Yaitu ihram atau niat. Ihram atau niat. Nah, pertama kali orang yang melaksanakan umroh di sini adalah yaitu dengan niat, keikhlasan hati bahwasanya kita melaksanakan umroh dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita mencari daripada pujian orang-orang lain. Diniati bahwasanya kita umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ada ihram atau niat. Yang kedua ada tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Sa'i di sini adalah kita akan belajar dari bahwasanya sa'i ini beralih dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, dengan berkunjung yaitu 7 kali putaran atau sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mencukur rambut. Yang keempat mencukur rambut. Rukun umroh yang keempat adalah mencukur rambut. Bahwasanya dari mencukur rambut ini bahwasanya untuk diwajibkan untuk melaksanakan umroh daripada yaitu rukun-rukun umroh. Yang selanjutnya terakhir adalah tertib antara keempat rukun tersebut. Nah, ini adalah tertib bahwasanya ada ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Yang selanjutnya yaitu wajib umroh hanya 2, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah wajib umroh ini berihram dari mikat. Nah, yang selanjutnya itu menjauhkan diri dari makhrujat umroh jenis banyaknya sama dengan muharat haji. Itu daripada yaitu wajib umroh. Ya, yang selanjutnya kita akan bahas yaitu mikat umroh. Apa itu mikat umroh? Mari kita bahas. Mikat umroh. Nah, mikat zamani umroh itu sepanjang tahun. Artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umroh. Jadi dari mikat zaman ini tidak ada waktu dalam pelaksanaan umroh tersebut. Jadi boleh dilakukan kapan saja. Boleh dilakukan kapan waktunya, boleh saja. Terus adapun mikat makani umroh pada dasarnya sama dengan mikat makani haji. Itu sama dengan bahasanya mikat makani haji. Tetapi khusus bagi orang-orang yang di Mekah, nah, mikat makani ini mereka adalah orang di luar kota Mekah. Jadi itu adalah orang-orang pada daerah di luar kota Mekah yang disebut dengan mikat umroh. Yang selanjutnya itu kita akan bahas yaitu larangan daripada umroh. Larangan bagi umroh itu apa? Larangan umroh.
Larangan umroh ini apa aja? Ada larangan umroh di sini aja. Umroh ini juga ada rukunnya, juga ada pengertian daripada umroh apa, rukunnya apa, larangannya juga ada. Nah, larangan di sini adalah larangan ibadah umroh sama dengan larangan ibadah haji. Sama dengan larangan daripada haji. Seorang yang akan melaksanakan umroh itu yang pertama harus bisa daripada itu masuk ke dalam Islam. Sebelumnya, kalau bagaimana ada timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang sebelum masuk Islam? Nah, itu sebelumnya kalau belum berangkat ke haji atau umroh itu Islam dahulu melaksanakan daripada rukun dan wajibannya. Bagi orang yang melanggar larangan umroh, maka ia juga terkena dengan dam atau denda. Denda juga ada menurut syariat Islam. Yang keenam adalah yang terakhir yaitu urutan pelaksanaan umroh. Urutan pelaksanaan umroh. Urutan pelaksanaan umroh. Nah, dari urutan pelaksanaan umroh ini yang pertama ada irham disertai dengan umroh. Irham disertai niat umroh. Nah, dari irham ini niat disertai dengan namanya umroh. Yang selanjutnya adalah irham harus dimulai dengan mikat makani sama dengan mikat haji. Nah, dari irham ini harus dimulai dengan mikat makani dengan juga mikat haji. Yang selanjutnya adalah tawaf umroh. Cara dan syaratnya sama dengan haji. Ketika tawaf di sini caranya sama dengan yang namanya haji. Pelaksananya sa'i juga sama, berputar melilingi antara bukit Sofa dengan Marwah sebanyak 7 kali perputaran. Yang terakhir adalah tahallul dan seterusnya sama seperti haji. Pelaksanaannya juga mirip dengan haji, cuma ada perbedaan sedikit dari yaitu rukunnya ataupun syarat-syaratnya. Dalam hal tersebut, umroh di sini adalah suatu kegiatan, suatu momen tertentu dari orang-orang Islam untuk melaksanakan yaitu namanya umroh. Dalam kategori ini, orang-orang Islam pastinya tidak asing dengan namanya umroh dan haji. Haji dan umroh ini, haji merupakan rukun Islam yang kelima. Jadinya tidak jauh dengan namanya yaitu umroh. Kalau orang-orang yang mampu untuk melaksanakan haji atau umroh boleh saja. Tapi kalau belum terpenuhi antara lain dari bisa mencukupi antara keluarga, ekonomi maupun dari seorang tersebut bisa memahami antara ilmu dan bakatnya dan sebagainya, boleh melaksanakan itu namanya umroh. Kalau orang-orang yang belum ada pun orang-orang yang tidak bisa melaksanakan daripada umroh adalah orang-orang yang kurang berakal. Dalam arti orang-orang itu adalah orang yang stres atau dan. Nah, mungkin dari umroh ini bahwasanya kita mengambil hikmahnya untuk kedepannya supaya kita mendapatkan pelajaran yang lebih baik daripada umroh dan haji. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini antara tema umroh dapat menambahkan bahwasanya umroh itu sangat penting. Nah, sebelum umroh kita akan memahami yaitu apa itu dari rukunnya, pengertiannya, tata caranya bagaimana, terus urutan bagaimana, larangan umroh bagaimana. Sebelumnya dari teman-teman semua, saya harapkan bisa memahami. Setelah ini ada pertanyaan atau diskusi apapun bisa ditanyakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua maupun orang lain. Cukup sekian dari saya. Akhiran wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.